Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Merupakan kesempatan yang sangat berbahagia kita bisa bertemu dalam acara seminar hari ini. Seminar pembinaan iman yang diselenggarakan setiap tahun oleh Yayasan Bina Dunia dan Komunitas Bonapasoki Diaspora. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti seminar dengan tema otoritas Alkitab. Sebelum kita memulai dan memanggil narasumber kita, saya akan mendahului dengan bahwa tema otoritas Alkitab ini menjadi penting karena menjadi sebuah pertanyaan besar di akhir-akhir ini. Berbicara tentang otoritas, kita langsung dekat sekali dengan 3 kata tentang berkuasa, berwibawa, dan berkompetensi. Kata otoritas sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kekacauan akan timbul jika pemerintah tidak lagi memiliki otoritas. Ruang kelas di dalam sekolah akan kacau kalau guru yang ada di situ tidak memiliki otoritas. Bahkan trafik pesawat lalu lintas udara akan kacau balau kalau tidak ada orang yang berotoritas mengaturnya. Orang tua juga memiliki otoritas di tengah-tengah keluarga untuk memimpin keluarganya. Jadi kita hidup bergerak dari satu otoritas kepada otoritas yang lain. Sehingga otoritas itu sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan. Hari ini kita akan berbicara tentang otoritas Alkitab dan tema yang sangat penting untuk kita sama-sama dalami. Kitab yang di depan kita ini, mungkin Bapak Ibu sudah punya masing-masing Alkitab ini. Saya kira ada juga yang punya lebih dari satu. Telah melalui perjalanan panjang. Kitab yang paling tua yang ada di perpustakaan dimanapun di muka bumi ini. Kitab ini sudah dibaca oleh ratusan bahkan miliaran manusia. Ratusan ribu mahasiswa sudah mengeksplor kitab ini. Bahkan puluhan ribu scholars dari berbagai abad dan teolog-teolog pintar sudah membaca Alkitab ini. Setiap tahun kitab ini dicetak menjadi buku terlaris di dunia. Inilah kehebatan kitab yang sedang kita bahas bersama-sama. Menurut catatan kecil yang sempat saya intip di Wikipedia, LAI telah mencetak sekitar 466 juta eksemplar Alkitab di Indonesia. Kemudian Gideon Internasional sudah mendistribusikan 2 miliar eksemplar sampai tahun 2016. Dahsyat sekali. Dan Bible Society tahun lalu mendistribusikan 341 juta eksemplar. Jadi Bapak Ibu, ini buku yang sangat dahsyat. Maka saya harapkan kita sangat-sangat mencintai buku ini. Karena buku ini sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan coba melihat beberapa teolog mulai gelisah. Ada orang yang ingin mencoba meragukan otoritas Alkitab. Dan hari ini kita dibawa akan menelusuri secara akademis mengapa Alkitab itu memiliki otoritas dalam iman Kristen. Dan apa yang dimaksud dengan kanon dan apa saja kriteria-kriteria kanon tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana dengan Deuterokanonika dan juga apakah kitab yang kita pegang ini masih asli. Bagaimana proses penulisan kitab PB dan bagaimana Injil di luar sana ingin juga Injil-Injil yang non-kanonis ingin juga diakui. Begitu banyak pertanyaan yang sudah mulai timbul di benak Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat mumpuni yang akan menuntun kita mengeksplor tentang otoritas Alkitab. Untuk tidak terlalu lama saya akan memperkenal narasumber kita. Beliau ini lahir di pinggir Danau Toba. Nama kampungnya Bonandolok. Saya pernah ke sana. Daerah yang sangat-sangat indah. Dan beliau dikenal juga sebagai keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan.
The Yellow Jacket Family. Keluarga yang sangat secara intelektualitas sangat bisa kita akui. Menikah dengan Ibu Boruni Rajai, Dr. Anda Junike Borusian, alumnus FISIP UI, dikaruniai 5 orang putra putri, 4 putra dan 1 putri. Tadi salah seorang singer yang menyanyi itu adalah putra beliau, ganteng-ganteng. Yang pertama Billy, sarjana teknik, alumni Fakultas Teknik UI. Yang kedua Abdiel S, alumni FMIPA UI, dan si kembar Stefan dan Filipus saat ini sedang skripsi di Fakultas Hukum UI. Dan si bungsu perempuan Eka Risti tahun ketiga mengikuti jejak mamanya di FISIP UI. Sedangkan beliau sendiri alumni Fakultas Teknik Metalurgi Universitas Indonesia. Gelarnya tukang insinyur. Beliau sejak di kampus sudah menjadi pengkhotbah ulung. Gelar insinyur tidak cukup bagi beliau. Beliau sangat giat belajar dengan sungguh-sungguh di beberapa universitas luar negeri. Beliau menamatkan Master Divinity-nya di Trinity Theological College Singapura, Master Theology di SIGES Trinity College Singapura, dan juga menyelesaikan program doktor teologinya di SIGES Trinity College Singapura. Beliau juga research 6 bulan di Cambridge, Tyndale House, England, dan Pontificio Instituto Biblico, Roma. Beliau juga dikenal sebagai seorang penulis buku yang produktif dan mewariskan banyak buku-buku yang berkualitas. Di depan saya ini ada berbagai buku tulisan beliau, dan hari ini saya dibisikin sama panitia, Bapak Ibu peserta seminar bisa mendapatkan buku ini dengan harga diskon. Katanya jangan sampai seminar ini selesai karena mungkin sudah habis. Oleh karena itu cepat-cepat ketika break diambil ya. Tapi harus bayar dengan harga sangat-sangat diskon diberikan hari ini. Bapak Ibu, pelayanan beliau sekarang ini sebagai seorang rektor STT Trinity di Parapat dan menjadi pengkhotbah yang sangat-sangat komunikatif dan inspiratif. Pembicara seminar di dalam negeri dan mancanegara. Beliau juga pendiri Yayasan Bina Dunia dan juga inisiator dari komunitas Boniface Sogit Diaspora. Yang terakhir saya akan sampaikan sebelum saya memanggil narasumber kita, beliau memiliki darah seni yang kuat, beliau menciptakan banyak lagu, memang talentanya luar biasa, dan juga lagu-lagu itu saat ini banyak dinyanyikan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, saya akan panggilkan segera beliau. Mari kita sambut Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, Master Teologia.